Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar anak-anak Batita, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, anak-anak di Huta Galung, semuanya tetap semangat ya, walaupun sampai hari ini kita masih harus ibadah online. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri, kita mau katakan kamu adalah murid-muridku. Kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi dari awal. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Adik-adik, kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa, dengan sikap berdoa. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah. Berkati setiap om dan tante yang melayani. Biarlah Tuhan juga yang memampukan kami di rumah mengerti maksud kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, masih tetap semangat ya. Kita mau katakan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Semuanya bangkit berdiri ya. Ikuti gerakan tante yang di belakang.
Hebatlah, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Adik-adik masih tetap semangat, kita masih semangat mengikut Tuhan, kita katakan bersama-sama, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, juga bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Sekali lagi, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, juga bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Adik-adik, kita akan memberikan persembahan, dilipat yang rapi persembahannya, nanti mama papa antarkan ke gereja. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Semua karena kebaikan, belas kasih Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah kiranya Tuhan menerimanya Tuhan Yesus sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya
sekarang adik-adik kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya dengan sikap berdoa kita nyanyikan pujian ini, Jadikan Aku Terang-Mu Tuhan. Adik-adik, mari dilipat tangannya, ditutup matanya, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Allah yang sungguh baik, karena Tuhan masih tetap setia, menyertai dan berkati kami. Dan juga kami bersyukur walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersyukur dan selalu semangat untuk memuji, terkhusus mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, dan iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, hai adik-adik sekolah minggu. Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di Huta Galung. Apa kabar? Tante berharap adik-adik di rumah semuanya sehat. Dan tetap ingat ya, juga kita harus jaga kesehatan supaya kita juga selalu sehat. Gak cukup hanya dengan berdoa saja meminta kesehatan dari Tuhan, tetapi kita juga tetap menjaga kesehatan kita seperti makan tepat waktu, mandi 2 kali sehari, rajin mencuci tangan, dan yang pastinya selalu memakai masker. Oke, nah hari ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan tentang perumpamaan anak yang hilang. Ayo anak-anak di rumah, adik-adik di rumah, ikutin Tante Putri ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Iya, oke. Nah, firman Tuhannya diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke, adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, buka dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke, kita baca bersama-sama. Tante Putri dari gereja, kalian dari rumah masing-masing. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan ke harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya,
Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaianlah itu kepada dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita saksikan video ini sehingga adik-adik semakin mengerti tentang cerita firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke, check it out. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Cerita ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang petani yang kaya. Ia memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Pada suatu hari, si bungsu meminta warisannya kepada ayahnya. Lalu ia pergi jauh dan berfoya-foya menghabiskan uang warisannya. Setelah semua uangnya habis, ia mulai kelaparan, sehingga ia terpaksa mengisi perutnya dengan makanan babi. Lalu ia teringat ayahnya, sehingga ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia merasa bersalah, sehingga ia ingin menjadi orang upahan ayahnya. Saat si bungsu datang, sang ayah yang rindu itu lari menyambut dan memeluk mencium si bungsu. Saat si sulung kembali dari ladang, ia mendengar suara musik dan tarian dari dalam rumah. Ia memanggil seorang pelayan dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Sang pelayan menjawab, adik tuan telah kembali ke rumah dan ayahmu telah mengadakan pesta penyambutan yang meriah karena adikmu telah kembali dengan selamat. Maka si sulung menjadi kesal dan marah. Ia tidak mau masuk ke dalam rumah, tetapi ayah keluar dan memanggilnya. Anakku, si sulung yang marah itu berkata, aku telah bertahun-tahun bekerja keras untuk ayah dan menuruti semua perintah ayah. Tetapi ayah belum pernah sekalipun mengadakan pesta untukku. Tetapi kenapa? Adik kembali dari menghamburkan uang dan berfoya-foya, ayah malah menyambut dan mengadakan pesta untuknya. Aku tidak mengerti, ayah. Lalu ayah menjawab, anakku, engkau selalu bersamaku dan semua milikku adalah milikmu. Tapi kita patut bersyukur dan bergembira karena adikmu yang hilang telah kembali. Adik-adik, si bungsu adalah anak yang egois dan tamak, sedangkan si sulung adalah anak yang iri hati dan cemburu. Tetapi ayah tetap menyayangi keduanya. Seperti Tuhan yang selalu mengasihi kita, menunggu kita menyadari kesalahan dan memperbaiki kesalahan kita, dan mengampuni kita dengan tulus. Sampai jumpa di cerita sekolah minggu berikutnya. Nah, gimana adik-adik di rumah? Seru kan ceritanya? Nah, cerita firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa tulusnya kasih seorang tua, ayah, ibu kepada anaknya. Nah, di sini tante mau tanya, siapa yang pernah seperti anak bungsu?
Ayo, Tante Putri pernah loh. Dulu waktu Tante Putri masih SD dan Tante Putri juga masih ada yang SMP. Dulu itu tante dan kakak-kakak tante itu diberikan uang jajan lebih. Misalnya dikasih 5.000. Lalu mamanya Tante Putri nyuruh 3.000 ditabung ya. 2.000 untuk jajan di sekolah. Tetapi Tante Putri tidak taat loh. Kakak-kakak Tante Putri semuanya taat. Dan akhirnya karena ketidaktaatan Tante Putri, ketika di akhir tahun uangnya kan ada biasanya kalau nabung itu di akhir tahun uangnya mau dibeliin kayak beli sepatu atau baju ya kan. Nah ketika di rumah keluarga Tante Putri berkumpul, kakak-kakak, Tante Putri dan adik-adik Tante Putri berkumpul membawa celengan masing-masing dan membuka celengan masing-masing. Ternyata celengan Tante Putri isinya hanya sedikit. Lalu Tante Putri melihat, wah celengan kakak Tante Putri isinya banyak. Nah di situ Tante Putri dinasehati sama mama Tante Putri. Mama bilang, ya ampun Putri, padahal mama sudah kasih uang jajan yang cukup buat kamu. Dan selebihnya kamu harus nabung supaya bisa beli baju baru nanti buat Natal. Tetapi karena ketidaktaatan Tante Putri, jadinya Tante Putri memiliki tabungan yang sangat sedikit. Dan kakak-kakak Tante Putri memiliki tabungan yang banyak. Mereka bisa membeli tambahan beli sepatu, Tante Putri hanya bisa membeli baju saja. Gak cukup lagi uang Tante Putri beli sepatu, hanya cukup buat beli baju Natal saja. Nah, ada yang seperti Tante Putri? Mungkin adik-adik juga pernah mengalami seperti itu ya. Dikasih uang lebih, dikasih uang saku lebih sama mama papa. Atau mungkin dikasih uang dari saudara, disuruh nabung, disuruh masukin ke celengan. Tapi adik-adik tidak mau atau mungkin lupa masukin ke celengan sehingga uang tabungannya tidak ada. Tetapi bagaimana dengan sikap orang tua kita adik-adik? Apakah orang tua kita marah-marah? Hei kenapa uangnya dihabisin? Tuh kan gak bisa lagi kan kita kan beli baju kamu, beli sepatu kamu. Rasain, gak mau mama beli baju kamu, gak mau papa beli sepatu kamu, gak mau mama beli mainan kamu. Siapa suruh ngabisin uang tabungan kamu? Kan mama sudah kasih uang jajan lebih, kenapa dihabisin? Ada orang tua yang seperti itu? Pasti Tante Putri yakin orang tua tidak marah seperti itu. Mungkin hanya memberikan nasihat seperti mama Tante Putri tadi. Tapi kita juga tidak boleh sepele dengan nasihat mama papa itu, ya kan? Supaya apa? Supaya kita memperoleh umur yang panjang. Nah, di kisah ini anak bungsu itu dia diberikan uang lebih kan dari papanya, dari keluarganya dikasih harta yang banyak. Lalu dia pergi ke suatu negeri yang jauh, dia hidup foya-foya, dia mungkin beli es krim, dia mungkin pergi ke bioskop, atau mungkin dia pergi ke tempat yang sangat ramai, di tempat permainan yang sangat ramai, dia pergi, dia habiskan uangnya, sehingga dia menjadi hidup susah, hidupnya melarat, makan saja dia bagaimana? Dari ampas babi, makanan babi, wah sedih ya. Bayangkan adik-adik pernah gak mama papanya seperti itu? Kalau adik-adik misalnya gak nabung habisin uang tabungannya, terus adik-adik tidak dikasih makan, tidak kan? Tetapi si anak bungsu itu merasakan hidup yang sangat melarat. Karena keborosannya, sikap tinggi hatinya, sikap kesombongannya, dia hidupnya jadi melarat. Ya kan? Bahkan sampai makan saja dia susah. Dan akhirnya dia bertobat, dia ingat orang tuanya. Oh iya, aku kan punya orang tua yang sangat baik. Aku mau datang kepada ayahku, aku minta maaf sama ayahku. Aku mau janji, aku tidak akan menjadi anak yang jahat lagi, anak yang nakal lagi. Lalu dia datanglah kepada ayahnya kan. Dia apa? Dia peluk ayahnya dan dia minta maaf. Lalu ayahnya sangat bergembira menyambut anaknya dan memeluk anaknya kembali. Mereka berpelukan, ayahnya cium anaknya si bungsu ini. Dan bahkan ayahnya merayakan kedatangan anak si bungsu ini. Karena ayahnya sangat bersuka cita, anaknya bertobat. Nah adik-adik di rumah kalau misalnya berbuat dosa,
kepada mama papa atau mungkin berantem sama adik dan kakak, minta ampun sama Tuhan dan tidak boleh mengulangi perbuatan yang salah lagi ya. Walaupun Tuhan Yesus selalu mengampuni, tapi Tuhan Yesus perhitungkan loh kesalahan kita dan Tuhan Yesus juga tetap mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik. Oke? Ya adik-adik yang di rumah, sekianlah cerita firman Tuhan kita hari ini. Mari adik-adik siapkan hatinya, kita tutup ibadah kita dalam doa. Kita tutup cerita kita dalam doa. Mari lipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami boleh masih mendengarkan cerita firman Tuhan dengan melalui YouTube Sekolah Minggu GMII Bukit Sion. Tuhan Yesus yang baik, di cerita ini kami mau belajar dari anak si bungsu untuk tetap datang kepada Tuhan, meminta maaf kepada Tuhan ketika kami melakukan kesalahan. Dan terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu menyambut kami, mengampuni kami, mengasihi kami di saat kami jauh bahkan kami berbuat dosa kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang terang dimanapun kami berada sehingga kami boleh menjadi berkat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik adik-adik, kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Mari adik-adik lipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan masih memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun kami beribadah dari rumah, tapi kami mau bersyukur karena Tuhan tetap memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Tetap berkati kami dalam kesehatan kami, berkati orang tua kami dalam pekerjaan kami, dan tetap lindungi kami dalam situasi yang tidak lagi sehat ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
adik-adik dimanapun adik-adik berada, baik yang ada di Siantar, di Huta Galung, dimanapun, yang penting yang telah menonton ibadah online pada hari ini dan telah ibadah, bukan hanya menonton ya adik-adik, tapi mengikuti ibadah ya. Harapan Tante, adik-adik semua tetap setia, tetap rajin untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Kita tetap berdoa, ada waktu yang tepat nanti adik-adik bisa bertemu dengan tante-tante semua di gereja. Makanya tetap jaga kesehatan, ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta juga mencuci tangan. Rajin mencuci tangan ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.